sendiri bersama dengan hub atau switch mereka dan komputer mereka. Nah, di sini terlihat. Nah, pada gambar kita dapat lihat di sini ada 4 jaringan yang berbeda. Jaringan warna hitam, jaringan warna biru, jaringan warna hijau, kemudian jaringan warna merah. Jadi sekarang karena Anda dapat melihat setiap jaringan bertukar informasi dalam jaringan mereka sendiri, data mereka tidak keluar di internet sehingga mereka tidak berkomunikasi dengan jaringan lain. Mereka hanya bertukar data dalam jaringan mereka sendiri menggunakan hub atau switch mereka. Sekarang mari kita lanjutkan dan bertukar data antara jaringan yang berbeda. Jadi misalkan saja komputer ini ada di jaringan hitam, ingin berkomunikasi dengan komputer yang di sini di jaringan biru. Jadi agar kita ini terjadi paket data, harus meninggalkan jaringan mereka sendiri dan keluar dari internet. Jadi komputer mengirim data mereka dan untuk pergi ke router jaringan, dan setelah paket data mencapai router akan melihat alamat IP paket data dan kemudian meneruskan data di internet ke router berikutnya dan kemudian membuat jalan ke router jaringan biru dan kemudian ke komputer tujuan yang dituju. Singkatnya inilah cara kerja router. Jadi kesimpulannya, hub dan switch digunakan untuk membuat jaringan, sementara router digunakan untuk menghubungkan jaringan. Nah, kemudian jaringan komputer juga dibangun menggunakan teknologi, ada yang menggunakan wire atau kabel dan ada yang menggunakan nirkabel atau wireless. Berikut penjelasan tentang jaringan dasar. Pengenalan kabel jaringan. Yang pertama, kabel koaksial. Ini merupakan salah satu dari sebuah kabel jaringan. Di situ ada port BNC dan kartu jaringannya NIC BNC. Kabel koaksial merupakan kabel jaringan yang terdiri dari 2 lapisan konduktor. Lapisan pertama berada di tengah berupa kawat tembaga, adapun lapisan kedua berada di atas lapisan isolator yang berbahan metal atau metal shielded untuk mencegah gangguan dari luar. Prinsip kerja kabel koaksial yaitu menghantarkan sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel koaksial dapat dipakai untuk menghubungkan antar perangkat komputer. Kabel koaksial sering digunakan untuk penggunaan jaringan dengan bandwidth yang tinggi karena lebih aman dari gangguan. Saat ini penggunaan kabel koaksial mulai ditinggalkan oleh pengguna karena port BNC pada komputer jarang ditemukan. Kelebihan kabel koaksial, harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis kabel jaringan lain. Jangkauan, kecepatan, dan transmisi data lebih cepat. Risiko kehilangan sinyal rendah, masa penggunaannya yang lebih panjang. Kekurangan kabel koaksial yaitu memiliki batasan jangkauan panjang maksimal, kabel rentan pada faktor cuaca, suhu, dan beban. Pemasangan konektor BNC tergolong susah. Kemudian selanjutnya yaitu biaya perawatannya tinggi atau mahal. Satu lagi membutuhkan repeater tambahan. Nah, berikut adalah gambar sebuah dari repeater. Kemudian selanjutnya adalah kabel twisted pair. Nah, atau sering disebut juga dengan kabel UTP, dan satu lagi kabel STP dan kabel FTP. Kemudian setelah dirakit jadilah sebuah kabel LAN. Kabel jaringan twisted pair dapat digunakan untuk satu ruangan komputer, misalnya lab komputer.
Kabel twisted pair tersusun atas 8 kabel masing-masing dua berpasangan dan memiliki warna kabel yang berbeda. Jenis kabel twisted pair, kabel UTP. Kabel UTP tidak memiliki pelindung di dalam kabel dan banyak digunakan karena harga yang lebih murah dibandingkan kabel twisted pair lainnya. Kabel FTP foil twisted pair. Kabel FTP memiliki lapisan pelindung berupa aluminium foil pada bagian dalam kabel yang memiliki fungsi untuk menghalau gangguan gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi internet. Kabel STP memiliki lapisan pelindung aluminium foil dan membungkus setiap pasang kabel tembaga pada kabel STP. Contoh CAT 5E dan CAT 6. Kemudian selanjutnya adalah pengenalan tools atau alat dari sebuah jaringan. Pengenalan crimping tool. Crimping tool berguna untuk memotong, merapikan, dan mengunci kabel twisted pair UTP, FTP, STP dalam melakukan proses instalasi jaringan. Kemudian yaitu selanjutnya adalah konektor RJ45, merupakan konektor yang digunakan pada ujung kabel UTP untuk menghubungkan ke dalam port Ethernet pada komputer atau switch. Kemudian berikutnya adalah LAN tester. Setelah penggunaan crimping pada kabel UTP selesai, maka dapat dilakukan tes kabel menggunakan LAN tester dengan cara memasukkan kedua ujung kabel ke dalam port LAN tester yang tersedia. Hub merupakan alat yang berfungsi untuk memperkuat signal dan meneruskan signal agar dapat terhubung ke beberapa perangkat Ethernet secara bersama-sama. Hub memiliki sejumlah port yang disebut multi-port repeater. Hub hanya mendukung hub duplex, yaitu data yang hanya dapat dikirim dan diterima secara bergantian. Hub tidak memiliki keahlian khusus atau kecerdasan khusus untuk menentukan tujuan akhir dari informasi yang dikirim. Switch bekerja pada lapisan kedua dari OSI layer, yaitu data link. Switch mampu mengenali MAC address dari device dan memiliki tabel penerjemah yang secara otomatis membuat daftar MAC address dari komputer yang berada dalam jaringan dapat meneruskan data ke MAC address komputer yang dituju. Aliran data keluar masuk dapat terus berjalan tanpa menunggu data lain yang melalui port lain. Switch memiliki collision domain sendiri sehingga sangat mempercepat pengiriman data pada jaringan. Selanjutnya itu pengenalan kartu jaringan. Kartu jaringan digunakan untuk menghubungkan antara jaringan lokal dalam komputer ke dalam jaringan dari server. Contohnya adalah pada ujung kabel A dihubungkan ke kartu jaringan atau NIC card dan ujung B dihubungkan ke switch pada jaringan internet. Contohnya adalah pada ujung kabel A dihubungkan ke kartu jaringan dan ujung B dihubungkan ke switch pada jaringan internet. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari kartu jaringan NIC Internet, NIC Wi-Fi, kemudian NIC BNC. Kemudian satu lagi adalah NIC Ethernet onboard yang udah terpasang di komputernya secara tertanam langsung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya adalah tentang masuk ke pertanyaan dan tugas. Silakan diskusikan dengan kelompokmu, kemudian presentasikan di depan kelas. Pertama, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara hub, switch, dan router berikut dengan gambar fisiknya. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan MAC address dan berikan contohnya. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan IP address dan berikan contohnya. Dan selanjutnya, untuk mendapatkan video lengkapnya, kalian dapat mengunjungi ke alamat yang ada di layar. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.